Mas Arif. Waalaikumsalam. Belum tidur? Belum, bentar lagi. Abis dipijit. Halo Padang, Tasik. Apa sih AA nih? Ih. Oh, kalau aku suruh bobo, terus kamunya nggak bobo gitu ya, menggeraya-geraya kemana-mana. Makan kacang. Malaysia. Nyemil kacang. Irwan. Rio. Riko. Iya yo lek mangan kau lek ambil turu yo. Aduh, tapi aku males duduk. Almarhum ibu kamu makasih sayang. Subang. Lampung. Hujan deras lope. Terus kalau hujan deras kenapa? Dila Pratiwi. Bali. Di mana itu Balinya? Cicuruk. Aduh. Asin. Malam ini mami gak konser. Asai kerja terus, besok udah kerja harusnya libur. Besok syuting. Alexander Kartika. Magelang. Halo Mas Andre. Singapura. Besok live malam jam di Trans TV kayaknya. Acara baru, acara pansos. Hujan tadi sana enggak. Lebi ada di atas. Itu apa mbak? Tolak. Tolak angin. Yang ini ditolak. Banten. Pasuruan. Mami pagi-pagi hampir kena teguran KPI ya? Enggak. Enggak ada teguran tuh. Teguran kenapa? Aman-aman aja. Alhamdulillah. Sidoarjo, halo. Kok makan sambil tiduran? Sebenarnya nggak boleh. Itu bikin suaminya males. Gak syuting nih, sudah tadi pagi. Kristiana ke apa itu namanya? Lampung diguyur hujan, iya. Oh. Aku nggak biasa ngopi. Nggak ada otak, siapa itu?
Asal ngoceh nggak ada otak. Yang nggak ada otak tuh saya apa kamu? Kalau kamu ada otak, nggak akan sembarangan kamu ngatain orang. Kalau kamu punya otak, nggak akan sembarangan ngejas orang. Otaknya kamu di pantat, jadinya kamu sembarangan ngomong kayak begitu. Salam dari hutan, Po. Jauh banget. Di hutan ada sinyal ya? Nggak capek. Syutingnya kan tadi siang, pagi-pagi ambiar. Terus nyampe rumah aku pijit. Barusan aku baru pijit. Udah mau habis. Baperan. Saya sih baper lah kalau tentang fitnah ya. Karena saya yakin orang gila yang gak baper kalau difitnah. Jadi kalau difitnah orang tuh pasti akan baper. Jadi kalau misalkan ngomong ada orang baperan, nama kamu difitnah orang, apalagi sampai dibicarakan orang banyak, yakin gak baper? Gak mungkin banget lah. Pasti kamu pun juga baper. Jadi gak usah sok-sokan bilang ngatain orang baper. Makanya zaman sekarang itu sudah maju. Jadi harus pinter. Jangan nyalahin berita-berita yang beredar. Contoh nih, misalkan ada gosip tentang artis yang katanya si artis ini begini, si artis itu begitu. Belum tentu kebenarannya. Apa yang kalian lihat di TV itu belum tentu artisnya itu seperti itu, gitu loh. Jadi jangan langsung menelaah semua berita. Harus lihat kevalidannya, harus lihat benar nggak itu beritanya. Itu bukan hanya untuk dokter saja, untuk semua orang. Jadi makanya jangan sampai menyebarkan berita hoax. Kenapa? Kalau kamu mengcopy paste berita hoax atau berita yang belum tentu kevalidannya, itu sama aja kamu menyebarkan berita hoax. Itu nggak boleh. Jadi dokter tuh nggak murah loh. Dokter tuh semuanya itu gelar dokter tuh mahal. Begitupun juga orang-orang semuanya saat ini yang lagi ngeliat sosmed. Nggak semua pemberitaan yang ada di sosmed itu benar. Jadi edukasilah dengan edukatif. Jangan sampai mencemparkan atau mencatut nama artis. Yang enak siapa? Yang enak ya orang yang bikin fitnah. Dia dapat AdSense dari YouTube. Dia dapat ketenaran dari membicarakan artis. Padahal belum tentu itu benar. Itu yang gak boleh. Jadi harus jangan pernah menelan berita mentah-mentah. Nah, jangan ngomong artikelnya dong yang disalahin. Salah. Sama aja kayak kita nonton TV. Carilah TV yang bermanfaat buat kamu. Begitupun media, carilah berita yang bermanfaat buat kamu. Nah, makanya begitupun kita sebagai masyarakat harus pintar membaca artikel yang valid. Harus pintar menonton stasiun TV yang mendidik seperti itu. Masa dunia sosmed harus diajarin sih? Jadi semua tergantung cara pandangnya. Kenapa kok nggak artikel itu dituntut?
Bagi saya, semua orang bisa memberitakan Dewi Persik yang aneh-aneh. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang tuh banyak berita-berita yang hoax. Kenapa? Karena banyak media yang bisa memberitakan artis A, artis B, atau sesuatu atau orang yang tidak disuka karena suatu kepentingan. Satu, atau mungkin karena dia benci sama orang itu. Dua. Nah, jadi kita harus pinter. Mas Ode, kita harus pinter untuk menelaah sebuah berita. Jangan langsung ditelan begitu saja. Ngono lu sayang. Ini bukan zaman batu, tapi ini zaman modern. Gitu loh. Wong ibu ngomongin apa? Jadi seperti itu. Woi, tidur udah malam. Kamu kok bisa masih aktif? Belum bobo emang? Aduh, Mpok Lisda. Gitu. Dikit-dikit ada berita seperti ini, tiba-tiba dicatut. Dikit-dikit ada berita seperti ini dicatut. Ya nggak bisa begitu. Karena yang namanya artis itu pasti ada yang suka, ada yang enggak. Yang namanya media itu, apalagi media hiburan, itu mereka sah-sah saja memberitakan apapun gitu loh. Tapi kalau seorang dokter nggak boleh memberitakan yang aneh-aneh tanpa kevalitan yang jelas gitu loh. Sebenarnya masalah ini sudah clear, aku cuman mau kasih tahu ke semua orang supaya jangan sampai termakan berita hoax. Kita harus bisa jadi orang yang cerdas, jangan dikit-dikit ada berita si artis begini udah ditelan begitu saja. Ada artis ini ditelan begitu saja, itu nggak boleh. Harus ditelaah dulu itu berita bener nggak gitu kan. Yang namanya berita hiburan, media, mereka sah-sah saja memberitakan artis siapapun, walaupun itu tidak valid gitu. Tinggal artisnya aja suka nggak dengan berita itu. Kalau memang nggak suka, ya tinggal ditegur gitu loh. Nah, kalau misalkan foto saya tiba-tiba sekarang yang ada di dokter itu di blur, ya karena sudah ditegur sama saya. Dan kemarin tuh nggak di blur foto saya. Kemarin tuh terpampang jelas yang ada di YouTube-nya, yang ada di komennya saya. Dan saya punya video aslinya, udah saya rekod gitu loh. Di situ udah jelas bahwa dokter mengatakan bahwa jangan percaya dengan artis yang di-endorse oleh seorang yang mengaku-ngaku dokter, tiba-tiba keluar foto saya di situ. Gitu loh. Kan nggak boleh. Apalagi aku brand ambassador salah satu klinik. Nanti orang yang aku promosikan tentang perawatan aku, dia nggak percaya, disangkain aku melakukan hal yang sama gitu loh. Aku di-endorse sama Bunda Maya serum ya. Bunda Maya kan punya produk kecantikan tuh. Serumnya itu bagus loh. Dan aku juga pakai dari endorse itu gitu. Jadi terserah, selama itu BPOM, selama itu ada badan BPOM-nya, ya aku nggak khawatir untuk pakai produk endorse. Apalagi produk itu cocok di kulit aku. Nah, kalian nggak boleh pakai skincare yang nggak ada badan BPOM-nya, itu nggak boleh. Takutnya merusak kulit kamu gitu. Gitu.
Hai, kok pada belum tidur? Kenapa? Gitu loh, apalagi kontennya kan konten edukasi. Harus valid, sumbernya itu harus valid. Lah, jangan mencatut dari media hiburan yang belum tentu bisa bertanggung jawab. Namanya juga media hiburan. Tapi kalau edukasi seorang dokter harus valid beritanya, nggak boleh yang nggak valid. Gitu. Yang namanya artikel kita tahu semua lah. Headline isinya kadang ngawur. Karena isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita disuruh berhati-hati. Dan kebetulan dokter itu nge-DM saya setelah di YouTube itu tayang 6 hari. Berarti kan followernya udah banyak nih. Dan di situ masih ada foto saya yang belum di-blur gitu loh. Makanya jangan salah paham buat para penggemarnya dokter ya. Ini saya cuma sekedar meluruskan saja bahwa YouTube-nya dokter ini sudah tayang 6 hari sebelum saya tegur. Gitu loh. Di saat sudah saya tegur, barulah dokter ini nge-DM saya. Ya kenapa saya nggak jawab? Karena kebetulan kan saya nggak follow-followan sama dokter. Nggak mungkin juga kan saya ngecek DM. Maksud saya, di biodata itu kan ada kontak manajer saya. Akan lebih baik supaya tidak terjadi salah paham. Dokter harusnya menghubungi manajer saya atau manajemen saya gitu loh. Gitu. Soalnya kan yang DM saya itu kan banyak. Ini pelajaran ya, bukan hanya buat dokter saja. Tapi buat semua orang, jangan mudah percaya dengan pemberitaan atau media online yang belum tentu valid. Yang belum tentu benar. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak menimbulkan polemik. Makan apa mbak? Kacang. Jadi kan kita nggak dirugikan ya. Dokter sah-sah aja mereview apapun. Walaupun sebenarnya menurut pengetahuan saya seharusnya itu bukan ranahnya ya. Karena kewenangan itu menjadi tanggung jawab Badan BPOM dan polisi. Kalau memang di produk itu ada yang bahaya, langsung aja laporin ke polisi. Nggak usah dijadikan konten. Sehingga selesai kan? Kalau dijadikan konten, si dokter dapat uang dari YouTube. Terus bagi saya penyelamat wanita itu adalah apabila kita sakit nih, banyak jerawat atau lagi banyak flek, diobati sama dokter itu. Itu baru. Tapi kalau mereview produk, aku rasa itu bukan ranah dokter. Tapi kewenangan Badan BPOM yang berhak mengatakan bahwa itu produk bagus atau tidak. Setahu aku ya.
Tapi mungkin dokter ini punya punya spesial dari badan BPOM kali, sehingga dia berhak untuk melihat produk-produk orang. Hai Laila, kamu juga cantik. Duh, Sin. Yang sabar dong, Mbak. Emang aku gak sabar ya? Emang aku marah? Saya tuh cuman kasih info ke kalian. Bukan marah. Gitu. Karena jangan sampai terjadi lagi kasus seperti saya. Kan kita pun juga nggak tahu yang di endorse sama artis itu dipakai atau dikasih orang. Bisa jadi skincare yang di endorsein ke artis itu memang dipakai sama si artis gitu. Contoh, banyak kok klinik-klinik yang mengendorse para artis untuk datang ke kliniknya. Lalu, tapi klinik-klinik itu tidak membicarakan produk orang gitu loh. Artis akan merasakan sendiri kan si artis. Oh, gue berobat di klinik ini bagus loh, dan kremnya bagus. Wah dokter, thank you banget. Contoh nih kayak aku di Glow Skin. Gue cocok sama di Glow Skin, aku cocok gitu. Dan pipi aku jadi tirus gitu. Berarti aku say thank you dong sama dokter aku gitu kan. Say thank you, terima kasih ya dok. Karena dokter penyelamat aku. Karena dari Glow Skin aku sudah gak ada flek-fleknya. Pipi aku jadi nggak tembem lagi gitu. Kemarin kan aku tembem banget tuh gitu. Nah, kalau misalkan skincare yang di endorse sama artis tiba-tiba disuzonin, belum tentu dia pakai, karena artis itu cuman mau cuannya doang. Apa kabar dengan artis-artis atau selebgram ya yang ada di klinik dokter? Itu kan juga di endorse, maksudnya dikasih gratis perawatannya. Kan berarti balik lagi cocok atau enggak kan? Kalau misalkan cocok, mereka pasti akan terusin. Kalau nggak cocok ya mereka pasti akan cari klinik yang lain. Saya yakin seperti itu. Jadi intinya, ayo kita semuanya ini yang positif sama orang. Jangan sampai menyebarkan sesuatu yang sifatnya membuat polemik dengan sesama. Karena semua itu punya kewajiban masing-masing, punya kewenangan masing-masing. Terus skincare-nya efeknya gimana itu? Terus itu skincare efeknya gimana? Skincare apa sayang? Jadi kalau skincare yang aku pakai itu kebetulan ini aku kan ada beberapa yang dari dokter Glow Skin, ada juga aku pernah pakai, aku dikasih serum sama Dok Mai, Bunda Maya. Jadi aku pakailah
di muka aku. Kan katanya di situ artis belum tentu pakai endorsan kan? Kata siapa sama artis dibuang? Aku artis loh. Nggak aku buang, aku pakai karena cocok sama aku. Tapi sama mami aku nggak cocok. Mami aku keluar beruntusan kayak jerawat gitu. Mami aku cocoknya sama pakai krem yang ada di Surabaya. Namanya krem cantik. Jadi kan bukan berarti serumnya Bunda Maya itu ada apa? Ada merkurinya. Jadi jangan sampai mencatut dengan embel-embel nama artis, nggak boleh ya. Gitu. Kita harusnya bersyukur ada dokter yang mengedukasi hal-hal yang baik jika kita para wanita terselamatkan dari narkoba wajah. Say, kamu pikir aku tidak berpengalaman dalam hal kecantikan ya? Dokter-dokter aku tuh dari zamannya Senopati Skin Center, semua orang sudah tahu. Apa sih yang gak aku pakai, say? Gitu loh. Tapi aku baru menemui dokter yang aku rasa gak etis sebagai seorang dokter seperti ini. Dia harus mempunyai bahasa yang lebih mengedepankan kode etik. Maaf loh ya. Setiap orang berpendapat boleh. Dan aku punya pendapat seperti itu. Karena aku banyak mengenal dokter, say. Gitu. Jadi balik lagi, kamu cocok nggak sama krem itu? Jadi jangan sampai kita itu dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan yang hoax. Karena kewenangan produk itu baik atau tidak itu menurut saya dari badan BPOM ya, gitu loh. Jadi kan bahasa dokter itu, saya tuh ketemu sama dokter tuh ribuan dokter kecantikan. Mereka punya kode etik dalam berbahasa. Maaf ya sayang, maaf banget. Karena apa? Mungkin fair kalau misalkan si dokter ini dia tidak punya klinik atau dia tidak punya obat-obatan krem, menjual krem kecantikan, mungkin fair ya kalau dia mereview gitu. Karena bagi aku gimana ya? Kita nggak perlu lah ya mereview produk orang gitu. Mendingan kita meninggikan produk kita dan kita tunjukkan bahwa produk kita itu bagus gitu. Dan mungkin seandainya kita memberikan edukasi yang edukatif tanpa memberikan contoh produk orang lain. Gitu. Ya sayang. Begitupun juga asal main comot foto orang walaupun itu dari media, saya rasa itu tidak pantas. Nggak boleh. Saya bukan orang baru sayang.